masih bersama dengan aku, Sofia Lola. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai Microsoft Access, yang dimana kita akan melanjutkan modul ketiga, yaitu membuat dan mengatur query. Oke, kita sudah berada pada Microsoft Access, dan sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih query itu? Nah, query adalah sarana untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel, sehingga hanya data-data tertentu aja yang akan dimunculkan dalam tabel. Nah, dan secara fisik, query ini berupa tabel juga. Jadi, query adalah tabel yang dibuat dari beberapa tabel lainnya, dengan tujuan untuk mengelompokkan data baru berupa tabel, dengan sumber dari tabel-tabel yang telah ada. Nah, dengan query ini juga kita dapat menyortir data atau untuk menampilkan data-data yang memenuhi kriteria tertentu. Oke, sebelum lanjut ke tugas, kita pertama-tama harus melakukan dulu langkah-langkah yang ada pada praktek modul 3, karena dia akan saling berhubungan antara praktek dengan tugasnya. Nah, di sini kita akan mulai praktek modul yang ketiga. Nah, langkah yang pertama yaitu kita membuat file database yang baru. Di sini kita klik blank database. Lalu kita ganti file name-nya menjadi modul 3. Oke, kita browse. Nah, di sini kita letakkan seperti tabel kita yang sebelumnya pada modul 1 dan 2. Oke, create. Oke, setelah tampil seperti ini, selanjutnya kita melakukan langkah yang kedua, yaitu membuat query. Nah, dalam membuat query ini, kita akan membuat dua file tabel. Yang pertama itu ada file mobil. Nah, di sini kita membuatnya dengan tampilan design view. Nama tabelnya yaitu mobil. Oke. Nah, setelah seperti ini kita langsung isi saja field name dan data tipenya sesuai data yang sudah ditentukan. Serta deskripsinya juga kita akan isi karena nanti kita akan atur ke dalam data tipenya. Oke, langsung kita ketik saja di sini yang pertama kode sampai selesai. Nah, selanjutnya kita ubah data tipenya terlebih dahulu, yaitu di sini kode yaitu short text, nama mobil tetap short text, buatan tetap short text, dan harga adalah currency. Oke, di sini kita isi dulu description-nya. Kita isi agar kita bisa melihat sama-sama dan kita akan membahasnya ke dalam data tipe ini. Kebetulan di sini juga deskripsi untuk kalimat sampai sininya sama, jadi kita copy saja lalu kita paste agar kita tidak memakan waktu yang banyak. Oke, setelah selesai kita isi description-nya. Di sini kita atur data tipenya, pilih lookup wizard, lalu kita isi kodenya. Di sini kita pilih I will type in the values that I want. Jadi kita yang isi sendiri, gitu ya. Nah, di sini kita isi aja kode-kode sesuai description ini. Kita isi sampai selesai. Nah, setelah sudah selesai, di sini kita langsung tekan finish. Oke, kita lanjut lagi mengatur data tipe dari nama mobil. Di sini, lookup wizard. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Next. Kita isi sesuai dengan kode pada deskripsi ini ya. Oke, setelah sudah, kita tekan finish. Selanjutnya kita atur lagi buatan lakukan hal yang sama. Kita isi juga kodenya seperti itu. Di sini I will. Next. Kita isi sampai selesai juga. Jadi tanda petiknya nggak usah ikut, hanya katanya saja gitu ya. Karena di sini sebagai penanda saja. Biasanya yang diapit oleh tanda petik ini itu merupakan huruf, jadi dia tidak angka. Kalau angka tadi dia tidak perlu diapit oleh tanda petik gitu ya. Finish. Oke. Untuk currency kita atur di sini pada format field properties. Kita pastikan kembali currency-nya dalam bentuk rupiah ya. Selanjutnya kita langsung ubah ke tampilan datasheet view. Yes, di sini kita langsung isi datanya sesuai dengan yang sudah kita buat pada data tipe design view tadi, yaitu lookup wizard. Nah, di sini kita gampang saja, kita tidak perlu mengetiknya lagi, kita langsung memilih saja pilihan-pilihan yang sudah kita buat tadi menggunakan lookup wizard ya. Jadi di sini yang pertama ini ikuti sesuai datanya. Jadi kita tidak perlu mengetik, tinggal kita tekan-tekan saja. Dan jikalau nanti contohnya kalian memiliki data yang seperti ini cuman ada double-double gitu, kalian tidak perlu lagi mengetiknya sebanyak 2 kali gitu. Jadi
mempercepat kita dalam mengisi data. Oke, setelah sudah, kita lanjut pada bagian nama mobil. Di sini kita rapikan dulu. Nah, sama seperti kode, kita isinya tinggal memilih saja seperti ini. Kita sesuaikan data yang kita miliki dengan kodenya, kita sesuaikan agar tidak salah. Jadi mudah ya, cepat juga, tidak memakan waktu yang lama. Nah, selanjutnya pada buatan kita juga lakukan hal yang sama, kita tentukan sesuai data. Nah, untuk bagian harga di sini karena tidak kita atur tadi lookup wizard-nya, jadi kita mengisinya secara manual, tetapi di sini sudah dalam bentuk rupiah yang sudah kita atur tadi menjadi format currency. Ini kita ketik total sesuai data yang sudah ditentukan juga ya. Nah, oke, setelah terisi sesuai data, kita pastikan harus sudah benar ya, agar tidak ada kesalahan data. Oke, selanjutnya kita buat file yang kedua, yaitu jual. Dan ini masih termasuk membuat query ya. Oke, untuk menampilkan file yang kedua, di sini kita tekan create, di sini kita langsung memilih table design, agar tampilannya langsung seperti ini ya. Di sini kita langsung isi saja, sesuai dengan data file yang kedua, yaitu jual. Oke, kita langsung menentukan data tipenya. Di sini nomor urut yaitu auto number, untuk kode short text, untuk pembeli short text, untuk unit number, untuk tanggal faktur, date or time. Di sini terisi description dari kode yang dimana dikatakan, kita ketik saja. Oke, kita langsung atur data tipe dari kode berdasarkan deskripsinya ya. Ini kita atur lookup wizard. Ini kita akan memilih I want to the lookup field to get the values from another table or query sesuai dengan deskripsinya. Di sini ya, pilih I want the lookup. Oke, next. Nah, kenapa kita pilih I want the lookup? Karena ini artinya kita ingin mendapatkan data dari tabel atau query yang telah ada. Jadi kita tidak membuatnya seperti tadi kita mengisi dulu menggunakan I will type tadi, karena di sini kita langsung menggunakan data yang sudah kita isi tadi. Di sini kita tekan next, kita pilih field kode, di sini kita pilih next. Lanjut kita tentukan yang mana. Di sini kode, cukup satu aja karena dia nggak bisa diisi oleh field yang sama. Ini kita tekan next. Di sini telah lampir kode yang telah kita isi tadi. Ya, tadi ini kan kita sudah isi ya di awal di bagian file mobil, jadi kita udah langsung saja, jadi bisa lebih cepat. Nah, kita di sini tekan finish. Yes, tabelnya di sini kita buat juga. Kita tekan OK. Yes, sudah siap. Nah, selesai kita atur, kita langsung pindah ke tampilan datasheet view. Gini dia tampilannya. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, yaitu mengisi data seperti yang tadi. Nomor urut kita abaikan saja karena dia akan auto number. Jadi, ketika kita pindah ke bawah, kita enter, dia langsung akan merurutkan nomor sesuai dengan urutan, ya. Nah, di sini kode, kita langsung memilih opsi seperti yang tadi kita lakukan pada file mobil. Di sini ada 15 nomor urutnya isi. Ini diacak-acak dan ada kode yang sama. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek mengetik karena kita sudah ada datanya ya. Dan cepat juga tadi kita menggunakan lookup wizard, jadi kita tidak perlu lagi membuatnya ulang seperti tadi ya. Kita lakukan sampai selesai dan pastikan jangan ada yang salah sesuai data yang sudah ditetapkan ya. Oke, kita lanjut ke field pembeli. Nah, di sini kita isi manual sesuai data yang sudah ditentukan juga ya. Kita ketik sampai selesai. Oke, selanjutnya kita isi file unit juga ya. Kita isi sampai selesai juga. Oke, yang terakhir kita lanjutkan pada field tanggal faktur. Kita lakukan hal yang sama. Di sini dia data tipenya berbentuk date or time. Kita ketik sampai selesai. Dia menggunakan garis miring, yaitu dari tanggal, bulan, ke tahun.
Oke, sudah selesai kita mengisi data pada file jual ini. Setelah kita sudah membuat file yang pertama yaitu mobil dan file kedua yaitu jual, selanjutnya kita melakukan langkah yang ketiga yaitu membuat query dengan query design. Yang dimana seperti perintah praktek modul 3 yaitu buatlah file query dengan nama file query kendaraan menggunakan query design. Nah, jadi langkah yang pertama kita lakukan yaitu aktifkan. Lalu pada grup queries ini, kita klik queries design hingga muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada jendela show table. Lalu kita pilih kedua file tabel ini, baik mobil maupun jual, bisa kalian blok keduanya. Lalu kita tekan add, close. Selanjutnya kita akan tempatkan field-field tersebut pada jendela QBE grid atau query by example atau sering juga disebut sebagai design grid. Nah, dan yang perlu kita tahu ada 3 cara untuk menempatkan atau meletakkan field-field tersebut pada jendela QBE ini. Oke, di sini kita akan menerapkan ketiga cara tersebut agar kita mengetahuinya satu persatu. Cara yang pertama, pada jendela query di atas ini, pada file jual dan file mobil, kita pilih field mana yang akan kita tempatkan dengan cara klik 2 kali nama fieldnya. Di sini kita akan pakai field nomor urut untuk yang pertama. Kita klik 2 kali, ini dia hasilnya. Selanjutnya cara yang kedua yaitu kita klik tombol pilihan yang ini, tanda panah ke bawah. Lalu kita pilih nama field yang akan kita tentukan di sini, yaitu kode. Dan untuk cara yang ketiga, di sini kita bisa memilih nama field yang akan kita tempatkan dengan menariknya ke kolom baris field yang akan kita tempatkan ya. Di sini kita akan memilih nama mobil nih, kita tarik, drag, lalu kita tempatkan. Nih, langsung bisa. Jadi terserah kalian mau gunakan cara yang mana menurut kalian yang lebih mudah. Nah, di sini aku mau menggunakan cara klik 2 pada jendela query ini karena itu menurut aku lebih cepat ya. Oke, kita lakukan hingga selesai sesuai data yang sudah diberikan ya. Di sini pembeli, selanjutnya di sini harga, lalu unit, dan yang terakhir adalah tanggal faktur. Jadi sebenarnya bebas ya, field ini kita mau pilih yang mana saja, tidak harus semuanya juga, boleh hanya beberapa saja. Dan jangan khawatir, untuk tabel kita tidak perlu lagi menetapkannya karena sudah langsung otomatis sesuai dengan jendela query di atas ini. Dan di sini juga show-nya sudah terchecklist semuanya karena di sini kita sudah mengisi field dan tabelnya. Sedangkan yang tidak kita isi dia tidak akan terchecklist gitu ya, berarti tidak digunakan untuk jendela QBE yang ini. Selanjutnya kita simpan file tabel ini dengan nama file query kendaraan. Di sini kita klik file, kita save, kita ganti menjadi query kendaraan. Oke, nah setelah seperti ini kita tampilkan dengan menekan tombol run. Ini yang tanda seru merah. Tampilannya akan seperti ini. Kita rapikan dulu. Selanjutnya kita melakukan langkah yang keempat, yaitu menentukan kriteria field query. Kita akan menampilkan data-data berikut ini berdasarkan kriteria. Yang dimana kriteria ini adalah pernyataan yang dapat diberikan untuk memberitahukan kepada Microsoft Access data yang akan ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Dan kita dapat memasukkan kriteria untuk satu atau lebih field dalam query atau filter pada bagian baris kriteria. Untuk melakukan langkah yang pertama, kita harus mengubah dulu tampilan menjadi design view. Nah, di sini kita ubah menjadi design view. Oke, sudah seperti ini. Yang dimana pada langkah pertama dikatakan tampilkan semua data untuk field nama mobilnya adalah Avanza. Nah, maka kita lakukan pada baris kriteria dan pada kolom field nama mobil di sini kita ketikkan Avanza. Oke, untuk melihat hasilnya langsung kita mengklik tombol run. Nah, dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah kita tentukan sesuai dengan kriteria. Nah, tadi kita buat nama mobilnya harus Avanza. Jadi di sini yang tertampil hanya Avanza. Nah, pada langkah yang pertama di sini kita sudah berhasil dan selanjutnya kita simpan file ini, pilih save object. Nah, di sini kita save as, kita ganti menjadi query 1. Oke, nah di sini sudah selesai untuk langkah yang pertama. Oke, selanjutnya langkah yang kedua, di sini kita ubah kembali menjadi tampilan design view.
Nah, di sini dikatakan bahwa tampilkan semua data untuk field harga yang harga mobilnya di atas sama dengan 170 juta. Nah, jadi ini data yang pertama kita hapus dulu, lalu kita ganti di sini. Terus kita lakukan pada baris kriteria pada kolom field harga, kita ketikkan harga di atas sama dengan 170 juta. Oke, untuk menampilkan hasilnya di sini kita klik run. Ini dia hasilnya. Ya, jadi di sini harganya sudah di atas dari 170 juta dan sama dengan 170 juta. Jadi yang di bawah 170 juta tidak ada. Tuh, jadi ini kita sudah berhasil. Lanjut kita save, kita tekan file, save as, save object, save. Oke, di sini kita namakan query 2. Oke, selanjutnya kita melakukan langkah yang ketiga, yang dimana kita kembali lagi melakukan hal yang sama, yaitu mengubah menjadi design view. Dan di sini dikatakan tampilkan semua data untuk field unit, yang unit mobilnya antara 5 sampai dengan 10. Di sini kita hapus dulu yang tadi. Lakukan pada baris kriteria dan pada kolom field unit. Di sini kita ketikkan unit mobilnya antara 5 sampai dengan 10. Berarti lebih sama dengan 5, N kecil sama dengan 10, karena di antara 5 sampai dengan 10. Oke, setelah ini kita tekan tombol run. Tapi bisa juga jika kalian tidak ingin menggunakan cara ini, kita juga bisa melakukan dengan perintah between. Bisa juga kita ketik between 5 and 10. Jadi antara 5 dan 10 gitu ya. Nah, di sini aku mau menggunakan cara yang pertama tadi. Oke, di sini kita tekan run. Hasilnya seperti ini. Jadi di sini unit mobilnya hanya 5 sampai dengan 10 ya. Jadi yang di bawah 5 atau yang di atas 10 tidak termasuk ya. Oke, kita buktikan juga menggunakan si between. Apakah betul mereka sama atau tidak caranya ya. Between 5 and 10. Oke, kita run. Nah, sama hasilnya. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, mau pakai yang tanda lebih sama dengan atau menggunakan kata between. Oke, nah di sini kita langsung simpan, save as, save object, save. Di sini kita namakan query 3. Oke, nah sudah berhasil. Lanjut langkah yang keempat, yang dimana kita ubah dulu menjadi tampilan design view. Nah, lalu dikatakan bahwa tampilkan semua data untuk field kode yang kode mobilnya A001TY atau X005DH. Nah, jadi di sini kita hapus dulu untuk unitnya. Lakukan pada baris kriteria, pada kolom field kode, ini dia. Kita ketikkan kode yang tadi diminta ya, yaitu A001TY. Satu lagi X005DH. Sini kalau ada dua kemungkinan kita letak di bawahnya ya. Ada dua caranya juga seperti yang tadi. Cara yang kedua yaitu dengan perintah OR. Nanti kita akan coba juga setelah kita melihat hasil dari cara yang ini. Sini kita tekan run. Nah, ini dia hasilnya. Sudah keluar ya. Kita coba juga menggunakan cara yang kedua yang dimana dengan perintah OR. Di sini kita ketik OR tanda petik 2. Kalau tadi dia otomatis bisa ya. Nih DH tanda petik, karena setiap yang ada hurufnya harus diapit oleh tanda petik 2. Oke, di sini kita langsung run. Nah, ini dia sama saja hasilnya. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana ya. Di sini kita langsung save as, save object, save. Kita namakan query 4. Oke. Lanjut langkah yang kelima. Di sini kita tampilkan kembali design view. Dikatakan bahwa tampilkan semua data untuk field nama mobil sama dengan Jazz atau harga di bawah 150 juta. Ini kita hapus dulu bagian ininya. Maka kita lakukan pada baris kriteria kolom field. Nah, di sini field nama mobil, kita ketik yang diminta tadi Jazz dan baris OR pada kolom harga, yaitu lebih kecil dari atau di bawah 150 juta.
Mungkin akan bertanya-tanya, kenapa tidak pada baris kriteria saja diletak harga mobilnya? Nah, perlu diperhatikan di sini pada pernyataan untuk langkah yang kelima, yaitu tampilkan semua data untuk field nama mobil, Jazz, atau harga di bawah 150 juta. Nah, kata ataunya itu perlu dilingkari, maka dari situ kita menggunakan baris OR, karena diminta atau bukan dan. Ya, lanjut di sini kita langsung saja tampilkan hasilnya dengan klik tombol run. Nah, ini dia. Jadi sudah nampak hasilnya. Untuk bagian nama mobil kita minta Jazz dan untuk harga kita minta di bawah 150 juta. Nah, tapi di sini kita menggunakan kata or, bukan kata dan. Maka dari itu dia digabung. Di sini langsung aja setelah berhasil kita klik save as, save object, save, kita ganti menjadi query 5. Oke, nah setelah ini kita lanjut lagi ke langkah yang keenam. Sini kita kembali lagi menampilkan design view. Di sini kita hapus. Nah, pada langkah yang keenam dikatakan bahwa tampilkan semua data untuk field nama mobil Jazz dan harga di bawah 150 juta. Mungkin bagi kita yang kurang memperhatikan kata dan dengan atau, kita akan mengira, tapi justru ini sangat berbeda ya. Di sini pada baris kriteria, kolom field nama mobil, di sini kita ketik Jazz dan perhatikan kata dannya, harga di bawah 150 juta. Maka di sini kita tetap mengetikkannya pada baris kriteria. Pada kolom harga kita ketik lebih kecil 150 juta. Oke, nah di sini kita langsung tampilkan. Nah, ini dia hasilnya. Tidak ada, karena bisa kita perhatikan kembali ya. Kita kembali ke design view. Di sini, data field nama mobil yaitu Jazz. Dan berarti harus setara ya. Harga mobilnya itu bawah 150 juta. Sedangkan nama mobil Jazz itu tidak ada yang di bawah 150 juta. Bisa kita buktikan pada file tabel mobil ya. Di sini Jazz itu harganya 180 juta. Ya, oke, di sini kita langsung save aja. Jadi kita sangat akurat sekali ini. Jadi kita tidak usah takut jikalau kita tiba-tiba melihat lah, kok tidak ada datanya gitu. Asalkan dari awal kita sudah mengisi datanya dengan benar, otomatis ketika kita mengerjakan query, kita akan dipastikan benar juga. Klik OK. Kita simpan dengan query 6 ya. Lanjut kita langkah yang ketujuh. Kita kembali lagi ke design view dan di sini dikatakan tampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf pertamanya A atau huruf terakhirnya Z. Ini kita hapus dulu untuk yang tadi. Kita lakukan pada baris kriteria dan or kolom di sini. Nih pada kolom field nama mobil. Nah, berarti di sini maka kita ketik like A bintang tanda petik. Dikatakan tadi kan huruf pertamanya A. Ya, berarti di sini A baru bintang. Bintang ini artinya berarti huruf selanjutnya sampai habis. Atau huruf terakhirnya Z. Nah, berarti kita ketik bintang dulu, lalu kita ketik huruf Z. Nah, seperti ini. Kita langsung run. Nah, ini dia hasilnya ya. Untuk nama mobil yang huruf pertamanya A dan huruf terakhirnya Z. Nah, di sini bisa juga kita mau contohnya huruf pertamanya A, berarti huruf terakhirnya kita mau A. Bisa juga di sini tinggal kita ganti saja. Z-nya tadi menjadi A, kita ketik run. Nah, ini dia hasilnya. Akhirnya A dan belakangnya juga A. Avanza ikut, Xenia juga ikut. Meskipun Xenia depan hurufnya itu tidak A, tapi dia di belakangnya A. Jadi tetap termasuk karena di sini kita menggunakan perintah OR ya, bukan menggunakan dan. Kita save. Save object, save as. Kita buat menjadi query 7. Oke. Nah, ini dia. Oke, lanjut kita melakukan langkah yang ke-8. Di sini kita kembali lagi ke dalam tampilan design view. Dikatakan bahwa tampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf ketiganya N. Nah, maka di sini kita pertama hapus dulu. Maka yang kita lakukan pada baris kriteria kolom field nama mobil. Nah, di sini kita ketik like, di sini tanda petik 2.
tanda tanya. Kenapa tanda tanya baru di sini N? Karena diminta huruf ketiganya N, gitu ya. Maka di sini titik 2, tanda bintang, titik 2, di sini langsung kita lihat hasilnya, run. Nah, di sini dia huruf ketiganya N. Kita langsung save aja, save object, save. Di sini kita namakan query 8. Oke, nah sudah seperti lanjut langkah yang ke-9. Tetap sama, kita ubah dulu ke dalam design view. Nah, dan di sini dikatakan tampilkan semua data untuk field tanggal faktur untuk tanggal faktur sebelum tanggal 15 Januari 2012. Nah, ini kita hapus dulu. Baris kriteria kolom field di sini tanggal faktur kita ketikkan seperti yang diminta tadi, berarti di sini lebih kecil atau sebelumnya. Oke, tanda pagar 15 garis miring 01 garis miring 2012. Tutup pagar. Oke, langsung kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini adalah tanggal untuk yang sebelum tanggal 15 Januari, ya. Jadi di atas 15 Januari tidak ada dan sama dengan 15 Januari juga tidak ada. Nah, ini sudah kita berhasil, langsung kita save. Kita namakan query 9. Oke, setelah kita sudah melakukan hingga pengerjaan query 9, berarti di sini kita sudah menyelesaikan praktek modul 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tugas modul 3, yang dimana di sini akan melanjutkan query 9, ya. Kita ubah dulu menjadi tampilan design view. Nah, di sini kita hapus dulu pada bagian yang tadi terisi. Pertama, dalam tugas ini adalah mengurutkan data query. Yang dimana untuk mengurut data tidak hanya dilakukan pada objek tabel seperti yang minggu lalu, tetapi dalam query ini juga dapat dilakukan dengan baik dalam mengurut data secara ascending atau menaik, yaitu dari A ke Z, maupun descending, yaitu menurun dari Z ke A. Di sini dikatakan pada langkah yang pertama, urutkan data berdasarkan field unit secara descending. Nah, maka nanti hasilnya unitnya dari yang terbesar lalu yang terkecil, gitu ya. Kita lakukan pada baris sort, ini dia pada baris sort, pada kolom field unit. Nah, di sini kita tekan pilihan. Nah, di sini kita ikuti arahan tadi yaitu descending. Nah, setelah sudah langsung kita tekan run. Nah, lihat di sini untuk unitnya akan ditampilkan dari urutan terbesar dulu lalu terkecil, karena di sini adalah menggunakan descending, yaitu menurun dari Z ke A, yaitu dari yang terbesar lalu yang terkecil. Nah, di sini kita sudah berhasil, lalu kita langsung klik file, kita save as, save object, save. Di sini kita save query 10. Oke. Nah, untuk melakukan langkah yang kedua, seperti tadi kita tampilkan dulu design view. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi tidak ada. Dan pada tugas yang kedua ini, kita akan menentukan kriteria field query seperti yang ada di praktek modul tadi. Ya, yang dimana di sini dikatakan tampilkan data berdasarkan field pembeli yang namanya diawali dengan huruf A sampai P. Nah, di sini yang kita lakukan pada baris kriteria, pada kolom field pembeli, kita ketik, tanda petik, buka kurung, di sini A, sampai dengan P. Kita tutup kurung, di sini tanda bintang, lalu tanda petik 2. Nah, klik run. Oke, di sini sudah berhasil, yang dimana telah muncul 9 record, yang namanya diawali dengan huruf A sampai P. Save as, save object, save. Di sini kita namakan query 11. Oke, selanjutnya kita melakukan langkah tugas yang ketiga, yang dimana di sini kita masih menentukan kriteria field query. Dan sebelum kita mulai, kita seperti biasa harus mengubah dulu menjadi design view. Nah, di sini ini kita hapus. Lakukan pada baris kriteria kolom field pembeli. Di sini kita ketikkan seperti yang diminta, yaitu huruf ketujuhnya adalah huruf A. Berarti di sini yang ketik like, petik 2, tanda tanyanya sampai 6 kali, karena di sini diminta huruf ketujuhnya yang A, ya.
Ini di sini sudah 6 untuk tanda tanya, lalu kita buat di sini A. Lalu bintang, petik 2. Nah, di sini langsung kita klik run. Nah, ini dia hasilnya. Recordnya ada 4. Yang dimana tadi nama pembeli, huruf ketujuhnya adalah huruf A. Langsung saja kita save. Sini save as, save object. Di sini kita namakan query 12. Oke. Harus menampilkan design view. Nah, di sini ini kita hapus dulu. Lalu di sini kita masih tetap menentukan kriteria field query, ya. Yang dimana dikatakan pada langkah yang keempat, tampilkan data berdasarkan field tanggal faktur antara tanggal 10 bulan 1 2012 sampai dengan 20 bulan 1 2012. Nah, di sini antara berarti kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama tadi, dengan cara mengetikkan lebih besar lebih kecil atau menggunakan between. Ya, di sini kita menggunakan cara yang pertama dulu. Di sini pada baris kriteria, pada kolom field tanggal faktur, kita ketik lebih dari 10, lebih dari pagar kalau bulan 1 2012. Nah, N kecil 20.01 2012. Lupa tanda pagarnya. Oke, ini udah lengkap. Di sini kita lupa juga tanda pagarnya. Di sini kita ketikkan lebih besar tanda pagar 10.01.2012 N tutup pagar N kecil dari 20 buka pagar 20.01.2012 tutup pagar. Nah, di sini sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Kita ketikkan besar sama dengan tanda pagar 10.01.2012 tutup pagar N kecil sama dengan, jangan lupa sama dengannya, pagar 20.01.2012 tutup pagar. Nah, ini udah siap, kita isi lalu kita run. Nah, ini dia. Jadi akan muncul 7 recordnya, yang dimana di sini datanya sudah antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 ya. Nah, kita coba juga menggunakan cara yang kedua, yaitu between buka pagar 10.01.2012 tutup pagar and buka pagar 20.01.2012 tutup pagar. Di sini kita run. Nah, ini dia. Tetap sama ya, jadi tidak ada bedanya. Menurut kalian mana yang paling gampang, itu saja dilakukan ya. Oke, di sini kita langsung save saja. Save di sini query 13. Oke. Nah, ini dia. Lanjut langkah yang kelima, kita ubah lagi menjadi tampilan design view. Nah, di sini ini kita hapus. Kita masih menentukan kriteria field query ya dalam langkah yang kelima ini. Yang dimana diminta tampilkan data berdasarkan field nama mobil sama dengan Jazz atau harga di bawah sama dengan 150 juta dan unit di atas sama dengan 10. Nah, di sini yang pertama kita lakukan, ini agak lebih rumit dia ya kelihatannya. Tapi sebenarnya tidak serumit yang kita kira ya. Oke, pada baris kriteria field nama mobil, nah ini dia. Di sini kita ketik Jazz. Oke, lalu katanya atau harga di bawah sama dengan 150 juta. Berarti di sini kita pakai baris OR. Nah, di sini atau harganya ini dia. Field harga ya, di bawah sama dengan 150 juta. Oke, dan unit di atas sama dengan 10, maka unit pada baris kriteria, karena di sini dan bukan atau ya. Sini, field unit, di atas sama dengan 10. Oke, sudah seperti ini, langsung kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Recordnya ada 5 yang muncul. Di sini kita sudah berhasil, yang dimana nama field mobil itu Jazz di sini, atau harganya di bawah 150 juta, tetapi di sini kita juga menggunakan unitnya di atas 10. Di atas sama dengan 10. Oke, setelah berhasil langsung saja kita save.
tidak serumit yang kita bayangkan ya kan? Nih, kita buat query 14. Oke. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keenam pada tugas ini, akan masuk parameter query. Nah, parameter query ini adalah query yang jika dijalankan akan menampilkan sebuah kotak dialog yang meminta pemakai memasukkan suatu informasi seperti kriteria untuk memperoleh sejumlah record atau suatu nilai yang ingin kita sisipkan dalam sebuah field. Nah, parameter query ini juga merupakan alat bantu yang praktis jika digunakan sebagai dasar untuk form atau report. Misalnya nih, kita ingin menampilkan laporan pendapatan dan pengeluaran bulanan berdasarkan parameter query. Nah, kita harus mengisi pada kotak dialog bulan laporan yang akan dicetak pada laporan. Dan Microsoft Access akan mencetak data sesuai dengan kriteria kita pada saat pemasukan data yang dibuat oleh parameter query tadi. Langkah yang pertama dalam melakukan yang terakhir ini adalah kita kembali membuka dalam tampilan design view. Nah, di sini ini aku hapus terlebih dahulu. Oke. Di sini yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat parameter query. Yang dimana kita pada baris kriteria dalam kolom tanggal faktur. Nah, yang dimana dikatakan pada tugas ini buat kotak dialog dengan menggunakan parameter berdasarkan tanggal faktur. Masukkan teksnya pada baris kriteria, ketikkan tanggal faktur. Nah, di sini kita ketik pada baris kriteria tanggal faktur, kolom tanggal faktur. Di sini kita ketik dalam kurung, ketikkan tanggal faktur. Tutup kurung. Oke, selanjutnya kita menentukan tipe data dari parameter tersebut pada grup ini, show or hide. Nah, di sini kita pilih dan klik parameters. Nah, di sini kita ketikkan tanggal faktur. Oke, data tipenya di sini kita adalah date or time. Nih ya. Date with time. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung melihat hasilnya. Sebenarnya dalam tugas udah sampai di sini saja, langsung kita save, tapi di sini kita coba untuk menampilkan hasilnya ya. Nah, misalnya di sini kita mau untuk tanggal 12 tanggal 1 bulan 1 tanggal 12 bulan 1 2012. Nah, di sini kita klik OK. Nah, akan muncul yang untuk tanggal 12 bulan 1 2012 saja. Maka terjawab sudah bahwa pengertian parameter query tadi yaitu menggunakan kriteria yang sudah kita tentukan. Nah, kita coba lagi, kita kembali lagi ke design view. Di sini kita ulang, kita mau ketikkan tanggal faktur. Untuk tanggal 02 bulan 1 2012. Di sini kita ketik between and 28 bulan 1 2012. Nah, sini kita klik OK. Tidak bisa. Coba kita masukkan dalam kurung. Tanda pagar. Tidak bisa juga.
Nah, di sini misalnya kita run, nih ketikkan tanggal faktur untuk tanggal 20 bulan 1 2012. Nah, ini dia akan tertampil tanggal faktur yang sesuai kita minta tadi. Jadi, cepat kita dalam mencari datanya ya. Jika kita mau mencari data tanggal sekian, ada berapa sih gitu. Tanggal sekian berapa sih, nomor urut berapa, kodenya apa, namanya apa, pembelinya siapa, dan harganya berapa. Seperti itu ya. Jadi, memudahkan kita. Nah, di sini kita langsung save saja. Save object. Nah, di sini kita save query 15. Oke. Nah, dari query 1 hingga ke query 15 sudah kita kerjakan semuanya. Ada beberapa yang rumit tapi setelah dilakukan tidak terlalu rumit ya. Jadi di sini dari sekian banyaknya tutorial-tutorial yang sudah kita lakukan, maka di sini kita akan lebih mengerti untuk membuat dan mengatur query ya. Nah, ini dia akan tertampil tanggal faktur yang sesuai kita minta tadi. Jadi, cepat kita dalam mencari datanya ya. Jika kita mau mencari data tanggal sekian, ada berapa sih gitu. Tanggal sekian berapa sih, nomor urut berapa, kodenya apa, namanya apa, pembelinya siapa, dan harganya berapa. Seperti itu ya. Jadi, memudahkan kita. Nah, di sini kita langsung save saja. Save object. Nah, di sini kita save query 15. Oke. Nah, dari query 1 hingga ke query 15 sudah kita kerjakan semuanya. Ada beberapa yang rumit tapi setelah dilakukan tidak terlalu rumit ya. Jadi di sini dari sekian banyaknya tutorial-tutorial yang sudah kita lakukan, maka di sini kita akan lebih mengerti untuk membuat dan mengatur query ya. Oke guys, setelah kita sudah melakukan praktek modul 3 dan juga tugas modul 3, sekarang kita sudah tahu nih penggunaan query pada Microsoft Access. Oke, mungkin sekian pembahasan kita kali ini mengenai query pada Microsoft Access. Semoga kita sudah paham dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.